Kayaknya saya merasakan Niko nih akan senang sekali nih. Hari Minggu ya apalagi Karena hari ya? Minggu, biasa kalau hari Minggu ngapain kalau nggak naik dokar ya kan? Masih ingat nggak lagunya? Oh masih dong. Apa Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Terus apa Kamu ya? jadi siapanya kudanya? Kamu kudanya? Ya kan kudanya deh kalau kayak gitu deh, boleh Di nggak? samping Pak Kusir yang sedang sedang tengah bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey! Oh gini ya kayak enggak itu kobo. Kobo ya? Beda ini Kobo kan naik Andong. kuda. Kenapa kita menyanyikan lagu pada hari Minggu kutur ayah ke kota Iya, ini? karena ada istimewanya di tengah himpitan modernisasi nih ya, moda transportasi tradisional andong masih eksis. Nah, menyusuri jalanan kota dilakoni demi menafkahi keluarga, dan inilah potret seorang keseharian kusir andong di Solo, Jawa Tengah. Semangat pagi menyelimuti warga desa Gedangan, Solo tak terkecuali bagi Suyanto Cipto Suwarno. Pak Yanto, begitu ia disapa, bergegas memenuhi kewajiban ibadahnya. Rutinitas profesinya dimulai sejak pagi. Zaki, kuda jantan yang menemaninya sepanjang hari. Usai memberi makan, Zaki dibersihkan dengan menyikat bulu-bulunya dan tak lupa dimandikan. Andong, pakaian kuda, dan perlengkapan lain telah terpasang pada Zaki. Yanto pun mulai memacu kudanya menuju kompleks Keraton Kasunanan Surakarta. Awal mulanya saya kerja di pabrik, terus setelah di pabrik berapa tahun, lama kemudian hasilnya nggak cukup ya Mbak. Saya istilahnya cari jalan lain, itu teman saya ngasih saran untuk beli bendi itu ya, zaman dulu pertama kali bendi. Lama-kelamaan saya juga ngumpulin uang dikit-dikit demi sedikit, terus saya naikin ke andong. Bersama rekan sesama kusir andong lainnya, Yanto harus bersabar menunggu penumpang yang tak menentu. Yanto juga harus antre dengan kusir andong lainnya untuk mendapatkan penumpang. Ketika sudah sampai giliran, barulah ia boleh jalan, membawa penumpang mengelilingi keraton dengan kereta kuda. Sesekali Yanto juga menjelaskan sejarah singkat tempat-tempat tertentu di wilayah keraton. Upah yang didapatnya tidak seberapa, tergantung dari jarak yang ditempuh. Untuk mengelilingi wilayah keraton, ia mematok tarif Rp50.000. Kadang, ia juga melayani rute lain sesuai permintaan wisatawan. Yanto bekerja dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Menjadi kusir andong tidaklah mudah, terutama dalam merawat dan menjinakkan kuda. Sulitnya banyak, merawat kuda itu kalau nggak bisa juga. Kalau pada waktu pilek ya Mbak, istilah Jawa pilek, sakit pilek itu nggak bisa ngerawat juga susah sampai bisa mati. Itu apalagi di jalan, itu kan kendalanya banyak. Kudanya dapat yang takut sama mobil atau takut suara yang keras, ya, banyak kendalanya. Sering nabrak mobil lagi parkir, itu cuma kaca ya kita betulin. Meski penghasilannya kerap tak menentu, ia bersyukur mampu menghidupi istri, 2 orang anak, dan 2 orang cucu lewat pekerjaan ini. Yanto pun punya niat luhur lewat profesinya. Saya sebagai warga negara Indonesia, budaya andong itu tolong jangan sampai dipunahkan, karena ini budaya bangsa Indonesia. Sebelum ada mobil, kendaraan dan lain sebagainya kan adanya kan andong sama kuda itu. Sejak dari nenek moyang untuk perang aja kan dari kuda. Biarpun saya orang kecil itu ingat bahwa jasa para pahlawan itu dulunya dari kuda, kendaraan kuda. Jangan sampai punah. Di zaman modern, kendaraan bermesin menjadi sarana transportasi utama.
Andong pun kini beralih menjadi transportasi wisata. Andong sendiri kan untuk masalah-masalah kayak gitu kan seorang yang seperti itu. Inilah potret keseharian kusir Andong, membelah ruas jalan di antara himpitan kendaraan demi menafkahi keluarga dan menopang wisata budaya. Dara Aurora, Dwi Cahyo melaporkan untuk NET.